Halo, kembali lagi sama gue Indra. Untuk subscriber lama dan subscriber baru, selamat datang di channel YouTube Belajar Film. Belajar Film adalah tempat di mana kita belajar film bareng dan membahas film bukan dari segi teknis saja, melainkan kita membahas tips-tips dalam filmmaking, ilmu film, storytelling atau penceritaan, dan semua hal mengenai produksi film. Dan di edisi ketiga ini, kita bakal ngebahas tentang tahapan membuat skenario film pendek. Jadi kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di edisi kali ini gue nggak sendirian. Gue bakal ngajak temen gue yang memang berada di ranah skenario. Jadi langsung aja kita panggil ya. Halo Indra. Halo, gimana? Sehat? Thank you udah diundang. Ya, siap. Nah, boleh perkenalkan dulu ke teman-teman di rumah. Halo semuanya, gue Rezi Junio. Gue mahasiswa film, part-time scriptwriter, dan kebetulan gue pemenang Galaxy Movie Studio yang pertama. Keren, tepuk tangan dulu dong, Win. Nah, kalau misalnya kalian mau nonton film Rezi tadi, nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah ya. Nah, jadi gini Ji, Apa tuh Indra? karena ini kita ngebahas tentang skenario nih ya, sebelum kita masuk ke tahapan-tahapannya, gue pengen nanya nih, menurut lu, skenario itu apa sih? Dan kenapa skenario itu menjadi peran penting dalam sebuah film? Oke. Menurut gue nih ya, skenario itu film itu sangat penting baik dalam pembuatan film. Karena skenario itu adalah punggung sekaligus tombak dalam film. Ya. Kenapa begitu? Karena skenario adalah landasan film itu dimulai. Bagaimana pemilihan talent, pemilihan lokasi, penentuan budgeting, penentuan teknis, semuanya itu berdasarkan kebutuhan cerita yang ada di dalam skenario. Oh iya, benar. Dan nggak sedikit juga orang mau menonton suatu film karena tertarik sama ceritanya, Indra. Oh iya, kadang kayak ini film ini penceritanya gimana? Oh ya kadang itu. Ya, gue setuju banget sama Regi. Tapi kalau menurut gue sendiri ya sebenarnya kurang lebih sama sih. Kalau menurut gue skenario itu kayak kalau ibaratnya film tuh film itu pohon dan skenario itu akarnya gitu. Jadi kalau mau kita film yang bagus, ya akarnya juga harus bagus gitu kan. Karena apalagi gue pernah ngutip dari Salman Aristo tuh, Salman Aristo pernah bilang bahwa skenario itu film on paper gitu. Iya, maksudnya itu hal terpenting dalam film gitu kan. Nah, kayak gitu, itu sekilas dari tadi pengertian menurut kita tentang skenario film. Langsung kita masuk ke tahapan-tahapan apa aja yang perlu kita lakukan untuk membuat skenario film pendek. Jadi tahapannya itu ada 5. Yang pertama ada ide, tema, basic story, skenario, dan analisa pesan. Jadi langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ide. Ide itu merupakan kata-kata kontemplasi yang berisikan tentang filmmu ini berbicara tentang apa. Jadi langsung kita ambil contoh deh. Contoh filmnya itu film Up. Nah, film Up itu idenya tentang merelakan sesuatu yang indah demi sesuatu yang lebih baik. Jadi kayak sesuatu yang lebih indahnya itu karakter si kakek-kakek, dia merelakan istrinya pergi karena dia meninggal dunia. Tapi hal yang lebih baiknya itu dia kenal dengan Russell, anak kecil yang berpetualang itu. Jadi si kakek ini kan dia mengejar tujuannya untuk membawa rumahnya berpetualang terakhir kalinya bersama istrinya yang ya rumah itu metafor istrinya gitu, ditemani dengan si Russell itu. Walaupun emang tujuan akhirnya nggak tercapai, tapi setidaknya si kakek itu belajar sesuatu dan secara gak langsung si kakek itu malah ngebantu si Russell gitu buat ngelanjutin tujuannya, dan pada akhirnya pun di ending si kakek itu malah nemenin si Russell buat di graduation-nya. Jadi sesuatu yang lebih indah itu dia relakan, yaitu istrinya, demi sesuatu yang lebih baik, yaitu membantu si Russell. Kayak gitu, itu untuk ide. Nah ya, untuk ide juga nih ada yang perlu diperhatikan. Ketika kalian menulis ide, kalian usahakan hindari kata-kata seperti kalian menggurui atau menyuruh. Jadi kayak contohnya hindari kata jangan. Sebagai contoh mungkin katanya itu jangan pernah mengambil keputusan sebelah pihak, atau ya kayak gitu. Jangan ada kata jangan lah di awalnya. Mungkin kata itu bisa diganti dengan mengambil keputusan dengan sepihak tidak akan memberikan keuntungan apapun. Mungkin bisa diubah kayak gitu. Jadi karena ketika misalnya ntar kita pitching ide kita ke produser atau ke siapapun, kalau misalnya kita seolah-olah menggurui atau mendominasi mereka, mereka nggak akan seneng. Itu yang pertama tipsnya. Nah, yang kedua ada tema. Tema ini mempunyai rumus, Indra. Rumus dalam tema adalah tentang karakter utama yang ingin titik-titik itu tujuannya, namun titik-titik itu konfliknya, sehingga dia harus melakukan titik-titik itu pemicu. Ya. Nah, kita ambil contoh dalam film Up tadi nih. Nah, kalau dalam film Up tadi memiliki tema tentang seorang kakek yang ingin mewujudkan impian
istrinya yang sudah meninggal. Namun rumahnya akan segera digusur. Sehingga ia harus membawa rumahnya untuk berpetualang. Nah ya, berpetualang ke tempat terakhir bersama istrinya, yaitu rumah, metafor dari rumah itu. Nah, tema jadi kurang lebih seperti itu kan. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya basic story. Jadi kalau basic story itu sebenarnya rangkuman cerita dari awal adegan sampai akhir adegan. Biasanya itu kalau basic story itu kan gak tentu ya, ada yang 1 halaman, ada yang 2 halaman. Tapi gue biasa sering lihatnya itu 3 paragraf. Jadi 3 paragraf ini bakal gue jelasin satu persatu. Paragraf pertama itu biasanya membahas mengenai pengenalan karakter, latar belakang karakter itu apa, daily activity-nya apa, tujuannya apa. Kadang pengenalan karakter-karakter tambahan juga di paragraf pertama. Di paragraf kedua biasanya isinya tentang adanya konflik nih, pertama kali konflik datang. Lalu ada hambatan juga dari karakter-karakter lainnya. Ya kurang lebih seperti itulah di paragraf kedua. Lalu di paragraf terakhir nih, paragraf 3, biasanya ini tuh berisikan penyelesaian konflik. Walaupun di penyelesaian konflik ini si karakter itu bisa dia berhasil mencapai tujuan, bisa juga tidak. Itu dari basic story. Nah, ide, tema, dan basic story sudah selesai. Jadi kita akan ke tahap skenario. Tapi sebelumnya ada yang perlu diperhatikan dulu nih. Apa tuh? Kalian ketika nulis ide, tema, dan basic story, usahakan itu berkaitan satu sama lain. Kenapa? Biar cerita itu menjadi lebih solid dan lebih kuat. Gitu. Nah, udah nih, kalian udah bikin ide, tema, basic story, dan udah saling berkaitan satu sama lain. Kalian mau nulis naskah nih, mau nulis skrip, tapi kalian bingung format penulisan tuh kayak gimana gitu ya. Nah, biasanya mungkin kalian bakal nulis di Google Docs, dan itu is okay, nggak apa-apa gitu. Itu kan namanya pembelajaran. Tapi gue bakal ngasih satu tips buat kalian yang mau nulis skrip, tapi udah ada format penulisannya, standar penulisannya, yaitu template lah ya. Iya, template. Jadi ada aplikasi namanya Celtext dan Final Draft. Itu kalian bisa download di website dan gratis. Karena di situ tuh benar-benar simple ya, easy to use gitu. Kayak lo mau masukin dialog, scene atau action dan lain-lain itu gampang banget. Pokoknya pakai Celtext atau Final Draft. Dalam menulis skenario, ini tuh cara penulisannya berbeda, Ndra. Nggak seperti menulis novel ataupun cerpen. Iya, beda-beda. Dalam menulis skenario, ini deskripsinya itu sangat jelas, pengadeganan, visual. Sebagai contoh gini, kalau di cerpen kita nulis Indra marah, marahnya meledak-ledak seperti gunung Merapi. Mengandai gitu ya. Nah itu nggak bisa tuh di skenario kayak begitu. Kalau skenario tuh kayak kita anggap adegannya gini. Andra memasuki kamar, membuka pintu dengan kencang, mengambil botol di meja, lalu diangkatnya dan dibanting ke lantai. Nah, kenapa begitu? Karena itu untuk memudahkan setiap divisi pemikiran secara teknis dan pengadaan adegan visual gitu ya. Jadi kita tuh yang orang awam juga bisa ngeliat kayak, ini tuh si Indra ngebanting, si Indra mengambil. Benar, berarti beda banget ya skenario dan cerpen gitu. Oke. Terus gue juga ada tips juga nih tentang penulisan skenario. Ada teman gue nanya gitu kayak, dia udah bikin, dia anak SMA, dia bikin skenario nih. Bang, gue udah bikin skenario tapi udah 10 lembar nih. Dia bingung, ini kira-kira berapa menit ya? Nah, mungkin ini nggak tok sesuai banget, tapi ini mungkin jadi patokan bahwa 1 menit lembar skenario itu 1 menit. 1 lembar itu 1 menit. Jadi kalau misalnya 10 lembar ya 10 menit, kurang lebih kayak gitulah buat patokan kalian mikirin durasi. Nah, tips selanjutnya, dalam menulis karakter di skenario, pastikan kalian tuh sudah riset karakter kita ini latar belakangnya tuh apa, ya benar, perlu pendidikannya jelas. apa, Ya, betul. umurnya berapa, kerjaannya apa. Hal-hal kecil kayak begini nih membantu talent kita dalam pengkarakteran pembawaan karakter dari apa yang kita tulis. Biar penonton juga percaya gitu bahwa misalnya ada karakter yang nenek 50 tahun tuh kayak gimana sih bayangannya gitu, tujuannya apa, latar belakangnya apa, ya benar. Pokoknya apapun yang ada di skenario atau di skrip kalian itu ditulis sedetail mungkin ya. Jadi orang bisa ngebayangin si karakter ini seperti apa, kayak gitu. Nah, dalam teknis penulisan skenario, di cover kita sering banget ketemu namanya draft 1, draft 2, draft 3. Apa sih itu draft 1, draft 1, nah, draft 2, dan draft 3 gitu? Maksudnya adalah ketika lo sudah pertama kali menyelesaikan cerita lo tulis itu dengan nama draft 1. Nah, ketika sudah jadi dan ada revisi dari berbagai divisi atau feedback saudara, kita tulis draft 2. Begitu seterusnya. Nah, ada revisi lagi draft 3 dan sampai akhirnya menemukan draft akhir yang disepakati untuk diproduksi. Itu bisa kita tulis dengan final draft. Emang karena itu juga berfungsi sebenarnya buat patokan, kayak biasanya di draft 1 tuh ditulis tanggal berapa gitu ya, draft 2 tanggal berapa, sampai
akhirnya final draft dan siap diproduksi kayak gitu. Nah, udah tuh kita tadi ngasih tahu tentang ide, tema, basic story, skenario dan semua tips-tipsnya gitu ya tadi. Nah, ada bagian terakhir nih yang nggak boleh banget kalian lupain, yaitu analisa pesan. Analisa pesan itu adalah proses kalian memeriksa kembali setiap adegan atau scene ke scene dari cerita kalian, apakah itu sudah berfungsi dengan baik atau apakah itu sudah memberikan pesan yang baik atau tidak gitu. Jadi kayak kita ambil contoh lagi deh di film Up. Di trailernya kalian bisa lihat nih ada si kakek turun naik tangga tapi menggunakan mesin yang dia turun pelan-pelan gitu. Itu kan sebenarnya di sini itu tuh dia memberikan pesan ke penonton bahwa si kakek itu tuh udah tua banget. Dia jadi gak bisa nurun tangga sendirian, jadi harus dibantu sama alat gitu. Nah, begitupun skrip kita harus banget memperhatikan di scene 1 kita mau berbicara tentang apa, di scene 2 kita mau berbicara tentang apa gitu. Jadi usahakan ada tujuannya gitu agar ketika kita bikin scene atau adegan itu nggak sia-sia kayak gitu. Nah, itu dia pembahasan mengenai tahapan pembuatan skenario film pendek. Nah, tapi sebelumnya juga gue lupa nih, ada teman gue yang nanyain gini, Ji. Apa tuh, Dre? Kadang ketika gue lagi nulis, gue suka tiba-tiba blank. Suka stuck gitu. Sering banget gue juga tuh. Iya, art block lah ya. Nah, sebenarnya tipsnya kan sederhananya kita ya harus luangin waktu gitu buat istirahat kitanya kan. Udah gitu, baru kita nulis lagi. Tapi sebenarnya gue ada tipsnya lagi sih, Ji. Apa tuh, Dre? Nah, kalau misalnya kalian penasaran nih gimana atau tips cara mengatasi art block, kalian boleh nih klik langsung di video di sini dan kalian tonton di situ biar ketika kalian nulis kalian nggak art block lagi. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar bawah. Dan kalau kalian suka konten tentang filmmaking, ilmu film, penceritaan dan semua hal mengenai produksi film, tolong bantu subscribe channel ini dan aktifin loncengnya buat video-video selanjutnya. Dan kalian juga boleh bantu follow Instagram Rezi, Instagram gua dan channel YouTube-nya Rezi juga. Pokoknya nanti gua tulis di sini nih. Gua di sini, Rezi di sini. Ya Rezi di sini aja nggak apa. Pokoknya tulis ntar pokoknya. Nah, gua mau di sini boleh nggak? Boleh. Dan mungkin udah itu aja mungkin dari kita berdua ya. Salam hangat dari kita berdua dan jangan lupa nonton. Bye bye.